Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja, dan mencatatkan hadis, Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tirmidhiyu, Imam Tirmidhi, an Abi Ayyuba, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, an Rasulillahi, dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamati. Man, siapa orang, farraqa, yang memisahkan, bainal walidati, antara orang tua perempuan yakni ibu, wa waladiha, dan anaknya, tentu anak yang masih bawah umur, farraqallahu, maka Allah akan memisahkan, bainahu, antara dirinya, wa baina ahibbatihi, dan antara kekasihnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasannya masih tentang al-muhtakir, ya. Orang yang menimbun, ya. Kita dilarang untuk menimbun barang yang terkait dengan kebutuhan pokok hari-hari. Tetapi dalam keterangan hadisnya ada yang sedikit berbeda, yaitu tentang memisahkan antara ibu kandung dengan anak kandungnya. Dalam kehidupan di masyarakat kadang-kadang terjadi karena satu dan lain hal, ibu kandung terpaksa berpisah dengan anak kandungnya. Persoalan seperti ini biasanya kalau dalam rumah tangga karena perceraian. Pasangan suami istri menikah, punya anak, bercerai. Nah, kalau anak itu masih kecil, bahasa kita balita, bawah 5 tahun, maka hak asuhnya adalah ibu. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, maka anak boleh menentukan pilihan, apakah ikut ibunya atau ikut bapaknya. Jadi silakan anak yang menentukan, sehingga tidak ada kesan, tidak ada kalimat dipisah antara ibu dengan anak. Misalnya anaknya lebih memilih ikut kepada bapaknya. Tapi kadang persoalannya karena sumber masalah itu muncul dari ibunya, ya, sebut saja ibunya dalam tanda kutip perempuan yang kurang baik, ya, tidak amanah. Akhirnya ibunya tidak mendapati hak asuh. Sebab kalau diasuh oleh ibunya, ini anak bakal nggak karu-karuan. Karena persoalan cerainya justru ibu si anak ini di samping tidak ngurusin anak, dia misalnya pacaran lagi dengan laki-laki lain, misalnya begitu. Jadi mau tidak mau ketika bercerai ke pengadilan, ya, suami boleh mengajukan berbagai pertimbangan yang akhirnya sekalipun anak itu bawah 5 tahun, jatuh hak asuhnya kepada suami atau bapaknya. Yang seperti itu boleh, karena dikhawatirkan nasib anak nanti kedepannya menjadi anak yang tidak baik. Tapi kalau posisi ibunya nyaman, justru masalahnya itu ada pada bapaknya, pada suaminya, kemudian suaminya maksa, itu nggak bisa. Misalnya ini perempuan, ya, terpaksa harus bercerai karena suaminya yang ya mungkin kawin lagi, atau mungkin main judi, atau mungkin ya bolak-balik masuk polisi misalnya, ya, karena masalah kriminal atau masalah narkoba.
Nah, ini anak kalau misalnya harus ikut bapaknya, kalau bapaknya lagu-lagunya begitu, bagaimana anaknya? Iya, pasti bakal rusak. Maka tentu kemudian hak asuhnya lebih jatuh kepada ibunya. Kalau orang memaksakan diri, padahal ibunya perempuan yang baik, tapi karena bapaknya maksain harus ikut bapaknya, sampai kemudian dipisah paksa, ya, anak sampai nangis guling-guling, sampai nggak doyan makan dan sebagainya, maka akan sampai pada ketentuan hadis ini, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Siapa yang memisahkan, ya, antara ibu dengan anaknya, maka besok di akhirat dia akan dipisahkan dari orang-orang yang dikasihi padanya. Nah, makna ahibbah, ya, makna yang dikasihi, orang di negeri akhirat itu harapannya supaya dikumpulkan dengan siapa? Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kenapa? Karena ini adalah hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah teman-teman yang baik untuk hidup di negeri akhirat. Maka orang yang memaksakan diri untuk memisahkan anak dari orang tuanya, dari ibunya, besok di akhirat dia akan terpisah dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman pertama yang kita pahami. Lalu pemahaman yang kedua, makna dipisah itu, ini orang tua yang tidak punya tanggung jawab terhadap anak, ya. Yang jual bapaknya, anaknya dijual karena keadaan kemiskinan yang memaksa, atau karena memang bapaknya ini demen sama duit, ya, akhirnya anaknya dijual sama orang lain. Tentu yang paling sakit hati adalah ibunya, ya, ibunya yang siap ngurusin, malah anaknya diambil paksa, ya, kemudian sama bapaknya dijual. Nah, ini termasuk pada kategori ini. Ai bima yanzilul malaku, ai bima yazilul milku, yaitu sebab ada kepemilikan. Qala al-Hanafiyyu, berkata Imam Hanafi, wa in radiyatil ummu bidzalika tafriqi, tapi seandainya ibunya ridho tentang dipisahkannya dengan anaknya, bi an qalat, ya, bi'ni wahdi wa waladi wahdahu fala ya'tabiru ridhoha, ya, misalnya istrinya yang, ibunya yang, ya sudah, kalau memang seperti itu, ya, daripada recet ribet, ya, menjadi persoalan kedepannya repot, biarin dah, ya, ya, mau diambil silahkan gitu. Atau bi'ni maknanya, ya, ganti rugi kepada saya misalnya, ya, sudah, kalau kamu ambil, anaknya mau, udah ganti rugi pada saya, ya, anak ini kamu ambil dan ridho, maka yang begitu itu masih dibolehkan. Tapi kalau bentuknya pemaksaan yang kemudian menjadikan sakit, ya, perpisahannya antara ibu dengan anak, nah orang-orang inilah yang nanti akan dipisah dari, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah besok di hari kiamat. Atau makna dia akan dipisah dari orang-orang yang dicintai besok di negeri akhirat, ya. Dia terpisah, mau dia di surga atau di neraka, dia tidak bisa bertemu orang-orang yang dicintai oleh dirinya. Li'annal jaza min jinsil amal, karena balasan itu kembali kepada
jenis aktivitasnya. Baik. Wa Ibnu Majahin, dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la'anallahu man farraqa bainal walidati wa waladaha atau wa waladiha wa bainal akhi wa ukhtihi. La'anallahu, Allah melaknat, Allah murka kepada siapa? Man, kepada orang, farraqa, yang memisahkan, bainal walidati wa waladiha, antara ibu dengan anaknya, wa bainal akhi wa akhihi wa ukhtihi, dan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Makna farraqa, makna memisahkan, itu bibai'in wa nahwihi, qabla tamyizi. Seperti misalnya dijual, ya, punya anak, ya, anaknya dijual padahal belum tamyiz, ya, masih kecil, masih balita. Ya. Atau dijual sih enggak, tapi karena enggak mau tanggung jawab dikasih-kasih orang, ya. Ya, kakaknya yang laki-laki dikasih misalnya Pak Najib, ya, adiknya yang perempuan dikasih ke Pak Warto misalnya gitu. Dia nggak tanggung jawab. Nah, orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain hal kalau begini, saya ini miskin, hidup saya susah, tapi istri saya beranak dulu. Iya, karena tipe perempuannya tipe yang kesenggol jadi, ya. kesenggol jadi, ya. Udah di KB masih jadi juga, anaknya bererot, ya. Berisil kalau kata orang kampung saya, ya. Lalu saudaranya mampu tapi nggak punya anak, maka anak saya dipungut oleh saudara saya. Tentu antarodin, ya, dalam bentuk sama-sama ridho, ya. Udah, daripada kamu ngurusin anakmu susah, repot, udah dah, saya ambil satu dah. Nanti saya buatkan aktenya akte adopsi, bukan akte kelahiran, ya. Akte mungut anak, ya. Karena kadang-kadang kejadiannya begitu anak sudah diambil, dipungut, nanti begitu sudah dewasa, anak itu diojok-ojokin, diambil balik lagi. Nah, kalau tidak ada di atas kertas, ya, surat perjanjian adopsi, kan repot, ya. Pengempu tidak bisa mempertahankan anak yang diempunya kalau tidak ada surat secara resmi, surat adopsi. Karena ada kejadian, jadi orang ini anaknya banyak tapi pekerjaannya nggak jelas. Akhirnya dia mengumumkan di majelis-majelis taklim, gitulah. Siapa yang mau pungut anak saya ikhlas, saya siap, gitu. Akhirnya ada suami istri yang sudah sekian puluh tahun nggak punya anak, minat, diambil, terus kemudian ada surat adopsi, tapi setiap seminggu 2 minggu sekali emaknya bapaknya datang, ya. Ntar alasan nggak punya duit minta ongkos buat pulang karena di lain kota lain, ya. Sebut misalnya dia di Jakarta, ini yang adopsi di Bekasi, gitu lah kira-kira. Itu seperti itu. Jadi dia menyerahkan anak, ternyata ini menjadi alat supaya dia dapat duit, ya.
Nah, ketika konsultasi, ya, saya sampaikan, nanti kalau datang lagi, sampaikan saja, mohon maaf, kalau kamu datang lagi, saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita sudah serah terima secara resmi dan sudah ada surat adopsi anak kamu diserahkan kepada saya, dan saya sudah memberikan kompensasi kepada kamu. Saya ingin anak kamu yang di saya ini nanti kedepannya dewasanya dia menjadi tenang, nyaman, ya. Ya. Nanti kalau misalnya dia sudah remaja atau sudah dewasa, saya akan sampaikan bahwa kamu itu anak si Bapak A dan Ibu B. Apalagi nanti misalnya mau nikah, ya. Itu supaya nanti silaturahimnya itu tidak putus. Tapi untuk sekarang, tolong kamu jangan lagi datang ke rumah saya. Nah, udah. Akhirnya ya disepakati. Nah, ini tujuannya apa? Supaya ya, pertama tidak ada unsur ya menjadi alat untuk mencari duit lewat dia serahkan anak kepada orang lain. Yang kedua, supaya yang mungut ini, yang ngempu ini total maksimal dia dalam merawat anaknya, karena dari kecil kan sudah diajari manggil bapak angkatnya bapak, ibu angkatnya ibu. Nah, kalau orang tuanya masih datang, anaknya mulai tamyiz, ngerti sebenarnya yang bapak saya, yang ibu saya yang mana. Nah, karena itu kan jadi persoalan. Nah, maka itu. Nah, apalagi kemudian yang dipungut itu anak perempuan yang bukan keluarga, bukan saudara, yang tidak ada hak waris atau tidak ada hak untuk menjadi wali nanti bapak angkatnya. Itu harus tahu alamat lengkap dari orang tua yang anaknya kita pungut. Karena nanti kalau ini anak perempuan sudah dewasa, ketemu jodoh, walinya tetap bapak kandungnya. Nggak boleh diwaliin nama bapak angkatnya. Ini ada masalah ya. Saya punya jamaah tapi bukan di Palmerah. Jadi suami istri ini nggak punya anak. Dia manggil pembantu ya. Pembantunya hamil, lahir, pembantunya ada suaminya. Akhirnya bayinya dipungut sama dia. Pembantunya begitu bayinya sudah gede, sudah mulai lepas dari menyusu, dipensiunkan ya. Nah, ini orang tua aslinya disembunyikan sampai pada saat nikah itu yang waliin bapak pengempunya. Ini kasus ini yang ngewaliin bapak pengempunya. Nah, ceritanya begitu ngempu anak perempuan ini, nggak lama dia punya anak laki-laki. Jadi ada dua ini saudara ya. Satu anak kandung laki-laki, satu anak pungut perempuan. Sampai nikah dan dinikahkannya oleh bapak pengempunya. Hukum nikahnya sah apa enggak? Tidak sah, karena dia bukan kandung. Jangankan bapak pengempu ya, bayi yang terlahir ya, hasil perbuatan zina saja ya, bapak biologisnya tidak berhak untuk menjadi wali. Sudah ya melewati dari 10 tahun lah ya, si bapaknya meninggal, bapak pengempunya ini meninggal. Terus ibu ini merasa bersalah, Ustaz, gimana ya nikahnya anak saya sah apa enggak? Bu, karena ibu tanya sama saya, pernikahan anak ibu tidak sah. Berarti cucu-cucu ibu ini hasil zina, karena nikahnya nggak sah. Tapi gimana Ustaz? Saya nggak tega kalau mau ngomong sama anak saya bahwa dia anak pungut saya. Takutnya nanti kasih sayangnya berubah sama saya. Sekarang begini ibu, ibu milih selamanya berbuat dosa atau milih nanti konsekuensinya paling tidak
anaknya menjadi tidak hormat kepada ibu. Pilih mana? Kalau pilih biar anak hormat tapi konsekuensinya itu dosa selamanya, silahkan. Tapi kalau ibu mau ambil benarnya secara agama, maka sekalipun pahit, sampaikan. Nanti kalau sudah disampaikan, maka harus dilaksanakan ijab kabul akad nikah lagi yang benar. Itu. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Ada kasus begini, perempuan ini anak pungut. Ini sekalian saya sampaikan. Perempuan ini anak pungut, terus dilamar oleh laki-laki. Anak laki-lakinya sudah dikasih tahu bahwa ini anak saya, anak pungut. Anak perempuannya juga sudah tahu kalau dia adalah anak pungut. Tetapi dalam proses akad nikah kepingin dilaksanakan sebagaimana mestinya bapak angkatnya yang mau menikahkan, karena khawatir diketahui oleh banyak orang. Ketika konsultasi saya sampaikan, Pak, kalau bapak memaksakan seperti itu, maka pernikahan anak bapak tidak sah. Terus bagaimana Ustaz? Cari orang tuanya. Wah, alamatnya sudah hilang, sudah nggak ketemu Pak, nggak tahu di mana sekarang bapaknya ini anak. Oke, kalau seperti itu silahkan bapak datang ke KUA, konsultasi dengan bapak kepala KUA, sampaikan apa adanya. Nah nanti kalau sudah disampaikan, biarlah Pak Kepala KUA yang ngatur. Bagaimana cara ngaturnya? Supaya tetap benar dan tidak malu di hadapan banyak orang. Ya. Nanti pada saat digelar pernikahan, biarlah Pak Kepala KUA yang mengakad nikahkan. Nah, terus caranya bagaimana? Ya sudah, Bapak nanti wakil wali aja. Bahasanya wakil wali, tapi wakil wali yang tidak sah sesungguhnya, karena bukan walinya dia. Pak Kepala KUA, saya wakil wali kepada Bapak untuk menikahkan anak saya si Pulanah gitu. Nah, Kepala KUA kalau dia itu mengerti tentang hukum, maka nanti ketika ijab kabul, wahai Pulanah, saya nikahkan, wahai Umar, saya nikahkan Pulanah kepadamu dengan mahar mas kawin sekian. Tidak menyebut binti bapak angkatnya. Kan orang awam nggak pada paham yang seperti itu. Taunya ya sudah wakil wali kepada kepala KUA. Oh gitu ya Ustaz. Itu cara pertama. Cara yang kedua, akad nikahkan dulu di kantor KUA, biarlah Pak Kepala KUA yang ijab kabul. Sesudah itu mau sekedar formalitas di tempat nanti pada saat resepsi silakan. Artinya kita ngambil hukum sahnya dulu. Jangan memaksakan ya, biar tetap terkesan bagus tapi kemudian melanggar hukum agama. Ini kita kudu tahu ya. Karena kadang-kadang terjadi, mungkin tidak kepada kita tapi terjadi pada lingkungan kita. Yang sering terjadi kadang-kadang anak perempuan ini ya, terlahir ya, sebab dulu ibunya sama bapaknya itu ibunya sudah hamil sebelum akad nikah. Ya, misalnya hamil 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Terus kemudian dinikahkan. Lahir anak perempuan. Kalau jelas bahwa perempuan ini hamil sebelum nikah, sebelum akad nikah, berarti bayi ini nanti bapak biologisnya tidak berhak untuk menjadi wali. Maka kalau daftar ke KUA itu bapaknya kudu ngomong ya nggak usah malu ya, sampaikan, karena ini terkait dengan keabsahan akad
akad nikah anaknya. Jadi harus seperti itu. Ya. Misalnya nikahnya di luar negeri, orang tuanya itu bisa pakai kamera. Nikah di luar negeri. Nikah Indonesia, orang tuanya luar negeri. Saya tinggal di Madinah, ya misalnya gitu ya. Terus anak saya perempuan di Jakarta, dia mau menikah dengan anak laki-laki. Terus ijab kabulnya bagaimana caranya? Maka yang tepat adalah kalau misalnya video call, ya, video call, saya mewakilkan wali nikah kepada Pak Pengulu. Jadi biarin yang akad nikah adalah Pak Pengulu, saya hanya taukil wali, itu lebih pas daripada saya mengijab kabul dari tempat yang jauh. Itu masih lebih bagus seperti itu ya. Atau sebaliknya, ini manten laki mau nikah seminggu lagi, ada panggilan kerja kemana, misalnya ke Australia. Kalau nggak diambil, hilang nih kerjaan. Kalau diambil, akad nikahnya bagaimana? Nah, kalau terjadi seperti itu, maka boleh anak laki itu mewakilkan laki-laki lain untuk ijab kabul, boleh. Nah, yang mau nikah Pak Najib pergi, ya. Pada saat akad nikah beliau nggak bisa, beliau mewakilkan kepada saya, boleh. Ya. Hah? Iya, wakil ijab kabul doang. Iya. Wakil ijab kabul doang, lebih dari itu nggak bisa. Enak dong, wakilin segala-gala, kagak bisa. Iya, segera. Wahai Abdul Ghani, ya, sebagai wakil dari Najib, ya, saya menikahkan anak perempuan saya kepada Najib yang diwakili olehmu. Begitu kalimatnya. Nah, maka saya menjawabnya, saya terima nikah dan kawinnya sebagai wakil dari saudara Najib. Begitu jawabannya. Tapi jarang ketemu, ya, jarang ketemu. Ya. Hah? Cerai baru jadi nikah lagi, cerai dia jadi nikah nih Pak Najib. Sisaan saya dong dia. Kalau saya ceraikan baru nikah sama dia. Nggak begitu. Saya cuman mewakili akad nikah. Saya nggak boleh nyentuh itu perempuan. Ini wakil doang akad nikah. Iya. Pak Najib, boleh nggak saya wakilin malam pertama? Nggak boleh. Barangan, nggak bisa itu. Iya. Sah milik beliau, bukan milik saya. Saya kan wakilin doang. Itu. Begitu maksudnya. Paham? Iya. Nah, kalau saya nikahin cerai ini sisaan saya. Itu. Baik. Jadi itulah pernak-pernik dalam pernikahan. Baik. Sebelum dilanjut, mungkin ada lagi? Ya. Anak pungut dia punya hak waris enggak? Iya. Anak pungut tidak punya hak waris. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menjelaskan tentang hukum waris, ya. Kebetulan ya teman-teman kita orang awak, ya. Cuman saya nggak sebut lah di mana tinggalnya, karena mungkin ada yang kenal. Ini suami istri nikah, ya. Kerja di Jakarta dari nol sampai kemudian sukses. Dia punya usaha konveksi, dia punya beberapa toko di pasar, kemudian dia punya kontrakan banyak, ya. Nah, ini dia pungut anak laki-laki, ya. Yang bukan saudara, bukan apa. Terus suaminya meninggal. Nah, saudara dari suaminya, ya, karena ini perempuan nggak punya anak, mengklaim bahwa harta suaminya mau diambil alih oleh saudara dari
suaminya. Kata saya nggak bisa begitu, ketentuan hukumnya nggak begitu. Pasangan suami istri ketika berangkat dari nol, dia usaha bisnis, ya, dagang, lalu kemudian punya penghasilan, mungkin jadi toko, mungkin jadi ruko, mungkin jadi mobil, mungkin jadi kontrakan, maka berarti harta gono gini. Harta gono gini sebelum diwaris pecah dua dulu. 100%, 50% milik istri, 50% harta yang diwaris. Sesudah dibagi dua, maka 50% itu, 50% harta yang diwaris, istri mendapati 1/4 bagian karena tidak punya anak. Maka 3/4 bagiannya milik saudara dari suaminya, begitu. Nah, anak pungutnya bagaimana? Anak pungut nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi kan sudah ada modal 50% milik ibunya, ya, sama 1/4 bagian waris dari suaminya. Jadi seperti itu. Ustaz, ntar bagaimana ngitungnya? Ya, sini hitung-hitungin sekalian, saya cakin sekalian, saya bilang. Kontrakannya berapa pintu? Sekian puluh pintu. Terus tokonya mana lagi? Terus ternyata punya sawah juga di kampungnya sana. Ya, di Padang sana. Di Padiaman apa di mana saya lupa. Ya. Nah, coba dihitung semua. Mau dihitung barangnya atau dikalkulasi nilainya, kata saya. Kalau mau dihitung barangnya, coba yang di kampung apa saja, nilainya berapa. Lalu misalnya sawahnya diapain? Oh, sawahnya digarap orang lain. Kalau sawah digarap oleh orang lain, setiap panen bagi dua. 50% milik istri, 50% harta warisan. 1/4-nya balik ke istri, 3/4-nya balik ke saudara-saudara dia. Oh, begitu, Ustaz. Oke. Nah, sekarang yang di sini kontrakannya berapa pintu? Misalnya 20 pintu itu harganya sama nggak per pintunya? Sekarang biar adil, biar nggak ribet, 20 pintu itu sebulan jadi duit berapa? Itu. Misalnya 1 juta, ya 1 pintu berarti 20 juta. 20 juta potong 2. 10 jutanya milik istri, 10 jutanya harta yang diwaris. Dari 10 juta itu istri masih dapat 1/4. 3/4-nya milik saudara laki-laki. Udah dihitung begitu. Udah sepakat semua, bikin pernyataan, saya suruh tanda tangan sebagai saksi, udah selesai. Nah, itu cara pembagian harta. Maka anak angkat, anak pungut itu tidak punya hak waris kecuali harta yang dihibahkan oleh orang tua sebelum orang tua meninggal dunia, itu boleh. Tapi hibah juga tentu ada syarat-syaratnya. Demikian. Baik. Ya. Saya ada seorang walaf baru saja masuk Islam. Apakah bisa dinikahi? Kan saudaranya masih Muslim semua. Dan yang menjadi wali siapa? Perempuan non Muslim dia masuk Islam, ya, namanya mu'allafah, ya. Kalau laki-laki mu'allaf, ya. Kalau perempuan mu'allafah. Wanita mu'allaf dia mau dinikahi oleh laki-laki Muslim, ya. Wanita non Muslim masuk Islam, dia mau dinikahi oleh laki-laki Muslim. Walinya siapa? Siapa, Pak? Wali hakim. Bapak kandungnya nggak bisa, saudara kandungnya nggak bisa karena beda agama, gitu, ya. Nah, jadi walinya adalah wali hakim. Justru ada kasus begini, ini saya pernah menemukan kasus. Laki-laki ini non Muslim menikah dengan perempuan Muslim, dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya itu supaya boleh menikah. Iya, karena kalau nggak masuk Islam nggak bakal boleh menikah.
sesudah akad nikah ini laki-laki balik lagi ke agamanya. Berarti ini suami istri ini, istrinya Islam, laki-lakinya tetap non muslim sekalipun sudah bikin pernyataan masuk Islam. Karena apa? Ini formalitas supaya bisa nikah ke KUA. Nah, terus kemudian sesudah itu laki-lakinya menyatakan saya masuk Islam cuma formalitas. Ya. Jadi saya hari Minggu ke gereja ya tetap ke gereja sebagai orang Kristen, misalnya begitu. Punya anak 1 laki-laki, punya anak 2 laki-laki, punya anak 3 perempuan. Ya. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Ini kasus nih, kejadian. Terus anak perempuannya ini dewasa, mau nikah. Karena bapaknya itu non muslim, berarti bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah. Kakaknya laki-laki yang 2 muslim, dua-duanya muslim. Boleh nggak jadi wali buat adiknya? Boleh nggak? Tapi ini kan anak-anak ini hasil pernikahan yang tidak sah secara hukum agama. Ya, boleh apa enggak? Pernikahannya sah, tapi sesudah nikah dia balik ke agama dia, batal kan nikahnya kan? Nah, kalau nikahnya batal, berarti ketika dia punya anak batal kan? Bukan anak gang batal, bukan? Iya kan? Iya. Abangnya batal, abangnya yang kedua batal. Gimana ini perempuan nih, walinya siapa? Ini kejadian. Iya. Nah, sampai ya ada seorang penghulu yang menghadapi masalah seperti itu, ya sharing lah, bukan konsultasi, ya, pinteran penghulu lah sama saya lah. Sharing, kata saya, untuk mengambil amannya, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Sekalipun kakak kandungnya dia muslim, tapi lahirnya kakak kandung ini tidak sah sebab bapaknya kembali ke agama agak semula. Demikian, Pak. Dia punya kakak muslim, pamannya muslim, ya. Sementara si bapaknya dia itu non muslim. Tetap untuk mengambil amannya adalah wali hakim. Karena kan kita nggak tahu nih terputus apa enggak nih muslimnya, ya, muslimnya pamannya ini dengan dia itu. Jadi seperti itu. Kecuali begini, ya, tapi nggak bisa juga, ya, nggak bisa. Misalnya yang muslim itu pamannya dari pihak ibu, kan nggak bisa jadi wali, ya kan? Nggak bisa. Yang muslim pamannya dari bapak, sementara terputus karena bapaknya non muslim. Itu untuk mengambil amannya, wali nikahnya adalah wali hakim. Gitu, ya. Baik, masih ada lagi? Ya. Kalau anak tiri, hasil warisnya gimana? Anak tiri, saya menikah dengan janda, punya anak, terus saya meninggal. Anak tiri saya dapat warisan saya enggak? Enggak. Yang dapat siapa? Ibunya. Iya, ibunya yang dapat. Ini pernah terjadi juga masalah. Iya. Jadi dia nuntut mau mengambil harta warisan dari bapak tirinya. Nggak bisa. Anak tiri tidak punya hak mengambil waris dari bapak tiri. Atau sebaliknya, anak tiri dari bapak tidak punya hak mengambil harta waris dari ibu tiri. Saya menikah, saya punya anak, ya. Ya, terus saya nikahin orang perempuan. Itu perempuan meninggal, ya. Terus anak saya mau mengambil hak dari itu perempuan, nggak bisa, orang bukan ibunya, ibu tiri itu. Jadi anak tiri itu dia orang lain. Ya. Anak tiri itu orang lain, sekalipun secara hukum fikih anak tiri yang ibunya sudah didukhul oleh bapaknya, maka tidak membatalkan wudhu ketika senggolan dengan
bapaknya. Karena apa? Secara hukum nikah, anak tiri haram dinikah oleh bapaknya. Ya, kecuali saya nikah sama janda, terus itu janda ketika mau salaman sama saya sesudah ijab kabul digerendeng sama anak perempuan. Anak perempuan tuh cakep, kata saya, "Mak, itu siapa dia?" "Anak saya." "Ya udah, saya batalin nikah sama kamu, saya mau nikah sama anakmu." Boleh, ya, karena belum masuk kamar. Tapi kalau emaknya udah masuk kamar sama saya, udah hubungan sebadan, maka anak tirinya nggak bisa saya nikahi. Paham gitu? Ya, ya. Kalau ibunya meninggal, tetap nggak boleh. Sekalipun ibunya sudah meninggal, tetap tidak boleh. Karena apa? Saya sudah buka tutup botol ibunya. Nah, ya gitu. Tapi kalau tutup botolnya belum dibuka, boleh. Ya. Nah, apalagi udah diminum, tinggal dikit. Mau dibalikin ya nggak bisa. Ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.